Kita masih menyebutnya demokrasi, kita masih menulis negara hukum dalam pidato dan undang-undang. Tapi di balik ritual konstitusional itu, republik ini telah menjelma menjadi pasar gelap kekuasaan. Sebuah sistem di mana demokrasi dijual eceran dan hukum dilelang kepada penawar tertinggi. Inilah zaman kita, zaman oligarkokrasi. Apa itu oligarkokrasi? Ia adalah perkawinan sesat antara kerakusan oligarki dan ritual demokrasi. Sebuah sistem yang masih berselimutkan pakaian rakyat, tapi di dalam perutnya bersemayam para bandit. Dalam demokrasi kosmetik, rakyat hanyalah figuran di panggung teater politik. Panggungnya disutradarai oleh pemodal dan disiarkan oleh media yang sudah dibeli. Partai politik telah berubah menjadi korporasi. Loyalitas bukan lagi pada ideologi, tapi pada saldo. Hasilnya, lahirlah undang-undang yang cacat logika, regulasi yang memihak korporasi, dan kebijakan yang disusun bukan di parlemen, melainkan di ruang rapat direksi. Kekuatan oligarki ini begitu tangguh, bukan hanya bertahan, tapi terus beradaptasi dan bereorganisasi melewati setiap perubahan rezim, dari era Orde Baru hingga reformasi. Dalam Republik para bandit, hukum tidak lagi menjadi penjaga keadilan. Ia telah menjadi pelacur kekuasaan yang berganti wajah sesuai pesanan. Lembaga-lembaga hukum berubah menjadi buruh politik berkerah toga, bekerja bukan untuk menegakkan kebenaran, melainkan untuk mempercantik kebohongan dengan tinta legalitas. Lihatlah, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan usia calon wakil presiden membuka jalan bagi dinasti politik. Dan ketika rakyat mencoba bersuara, negara menjawab dengan pentungan. Kematian Afan Kurniawan, seorang driver ojol yang ditabrak kendaraan polisi, bukanlah insiden tunggal. Ia adalah simbol dari necropolitics, kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh hidup dalam hukum dan siapa yang boleh dikubur di luar keadilan. Kemarahan yang lama tertahan akhirnya meledak. Gerakan Tagar Indonesia Gelap dan aksi massa Agustus 2025 adalah pemberontakan rakyat terhadap oligarki. Pemicunya mungkin tunjangan perumahan DPR yang setara dengan 10 kali upah minimum. Tapi akarnya adalah kekecewaan mendalam terhadap elit politik yang busuk dan tidak peduli. Sementara rakyat memprotes, kekuasaan justru semakin dikonsolidasikan. Koalisi partai permanen, kabinet yang membengkak, dan upaya memperluas peran militer dalam urusan sipil adalah cara-cara untuk memusatkan kekuasaan dan melumpuhkan oposisi. Ini adalah upaya sistematis untuk mengubah demokrasi menjadi sekedar teater boneka. Tapi mungkin belum terlambat. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani menolak tunduk. Demokrasi tidak akan sembuh dari atas karena puncaknya sudah busuk. Ia hanya bisa disembuhkan dari bawah, dari suara rakyat yang menolak menjadi penonton. Kita memerlukan renaissance politik, sebuah kebangkitan moral dan intelektual. Politik harus direbut kembali dari tangan para bandit dan dikembalikan kepada rakyat. Gerakan-gerakan yang terfragmentasi, buruh, petani, nelayan, kaum profesional, dan generasi muda harus bersatu dalam front yang solid. Bukan dengan menghapus perbedaan, tapi justru dengan menggunakan energi dari segala perbedaan itu untuk membangun kekuatan kolektif. Jika oligarkokrasi adalah penyakit, maka kemarahan rakyat yang terorganisir adalah penawarnya. Karena ketika bandit menjadi negarawan dan rakyat dipaksa diam, maka demokrasi telah resmi mati, diselenggarakan oleh mereka yang mengaku menyelamatkannya. Negara ini harus kembali beradab, atau ia akan lenyap sebagai catatan kaki sejarah yang memalukan. Pilihannya ada di tangan kita.